Salam murid Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita bertemu dalam Komsel di Udara bersama dengan saya, Pendeta Wiraharjo. Program Komsel di Udara ini menjawab kerinduan dari teman-teman yang ada di berbagai kota, berbagai daerah, berbagai pulau yang ada di seluruh Nusantara ini. Bahkan ada yang di luar negeri. Dan mereka rindu untuk belajar firman Tuhan, tapi terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Dan puji Tuhan, oleh berbagai sarana yang ada, kita bisa belajar firman Tuhan, termasuk melalui tayangan ini. Hari ini Komsel di Udara, edisi perdana, saya akan menyampaikan mengenai hal firman Tuhan. Bagaimanapun, pembelajaran firman Tuhan, saya akan fokuskan pada keberadaan kita untuk mengenal firman Tuhan, supaya kita hidup dalam pembacaan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Semua akan saya dasarkan pada itu. Pembelajaran firman Tuhan apapun bentuknya, saya akan mendasarkan untuk semua kita memiliki kebiasaan yang baru, yaitu membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari dan menemukan pesan-pesan Tuhan yang ada di dalamnya. Oke, kita akan mulai yaitu dengan uh, materi, yaitu mengenal firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, seperti orang yang makan makanan supaya tubuhnya kuat dan sehat. Maka roh kita juga perlu sekali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini diperlukan supaya roh kita kuat, iman kita tidak goyah dalam menghadapi berbagai permasalahan sehari-hari, dan jiwa kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Berikut ini fungsi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fungsi firman Tuhan yaitu sebagai penuntun langkah hidup kita. Ayatnya ada di Mazmur pasal 119 dan 105. Ayat ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita yang sudah menjadi pengikut Kristus. Ayat ini dijadikan lagu, dijadikan nyanyian. Artinya begitu, ayatnya tidak terlalu panjang, singkat sekali. Saya bacakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Fungsi firman Tuhan yang pertama yaitu sebagai penuntun langkah hidup kita. Mengapa demikian? Pada masa lalu, di ujung sepatunya orang Israel, ada benda kecil yang menyala, jadi kayak bulatan kecil. Sinar yang menyala inilah yang menjadi penerang langkah kaki orang-orang pada masa itu, terutama ketika berjalan pada malam hari. Oleh karena saat itu belum ada listrik, jadi belum ada nyala lampu di sepanjang jalan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berfungsi menjadi penuntun langkah kita dalam kegelapan dan menerangi saat kita mengalami jalan-jalan yang sukar dalam kehidupan kita. Fungsi yang pertama firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita. Fungsi yang kedua yaitu menjaga pergaulan, khususnya bagi anak-anak muda. Ayatnya ada di Mazmur 119, masih di Mazmur yang sama, tapi ada pada ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Anak muda kehidupannya perlu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu membekali diri dengan firman Tuhan sejak masa muda. Ketika sejak masa muda kita hidup tertib dalam membaca firman Tuhan, maka langkah hidup kita akan terarah. Tentu bukan saja untuk anak muda, untuk setiap kita dalam usia berapapun, termasuk yang usia dewasa, bahkan yang kategori senior sekalipun. Pergaulan kita, kehidupan kita, tingkah langkah kita perlu dijaga dengan kehidupan firman Tuhan. Firman Tuhan ini seperti buku panduan
firman Tuhan menyediakan tata tertib untuk menjaga hidup kita supaya aman dari segala daya tarik dunia. Seperti ketika kita membeli handphone atau peralatan elektronik yang lain, ada buku panduan supaya kita tidak salah dalam mengoperasikan alat elektronik tersebut. Fungsi firman Tuhan yang ketiga yaitu membuat hidup kita berhasil. Kita bisa membaca bagian firman Tuhan tersebut dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Murid Kristus sekalian, hidup kita akan berhasil atau dikatakan sukses dalam segala hal yang kita kerjakan ketika kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Keberhasilan dalam studi, dalam pekerjaan, dan segala hal ditentukan melalui ketaatan kita pada firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya hidup kita berhasil? Baca firman. Fungsi firman Tuhan yang keempat yaitu untuk menegur dan menyatakan kesalahan. Bagian firman Tuhan ini bisa kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Saya kalau sambil menyebutkan ayat ini atau ayat-ayat yang lain, Anda bisa mengikuti dengan membuka bagian firman Tuhan tersebut. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Firman Tuhan juga menegur dan menyatakan kesalahan, sekaligus memperbaiki kelakuan kita. Seperti obat bagi yang sakit, firman Tuhan memang pahit ketika menegur kita. Namun demikian, firman Tuhan menyembuhkan dan memulihkan hidup kita dari segala kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, fungsi firman Tuhan yang kelima yaitu memberikan hikmat. Bagian firman Tuhan penguatnya bisa kita baca dari Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman." Firman Tuhan mampu memberikan hikmat dan pertimbangan yang benar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dalam hidup ini ada banyak keputusan yang harus kita tentukan. Firman Tuhan memberikan hikmat untuk kita mempertimbangkan segala sesuatunya dengan benar, supaya kita tidak ceroboh, tidak salah ambil keputusan, tidak sekedar emosi, dan juga tidak gegabah dalam menentukan segala sesuatu. Jadi sekali lagi ada 5 fungsi firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu penuntun langkah hidup kita, menjaga pergaulan, membuat hidup kita berhasil, menegur dan menyatakan kesalahan, dan yang kelima yaitu hikmat. Sebagai bahan praktek, karena ini adalah komsel sekalipun di udara, saya membuat praktek yaitu, Bapak Ibu Saudara terkasih murid Kristus sekalian, bacalah bagian firman Tuhan yang sudah ditentukan, kemudian temukan pesan Tuhan apa yang Anda temukan dari bacaan tersebut. Sekali lagi, dalam setiap hari ada bacaan firman Tuhan yang akan kami kirim, yang akan kami sampaikan, dan Anda temukan pesan Tuhan apa yang Anda dapatkan dari bacaan tersebut. Nantinya kalau Anda bersedia untuk mendapatkan panduan bacaan firman Tuhan yang
harus dibaca sehari-hari. Anda bisa WA kami di nomor yang akan kami sampaikan di akhir acara, dan kami akan kirimkan bacaan firman Tuhan yang harus Anda baca. Itu prakteknya. Kemudian setelah itu Anda tuliskan di buku bacaannya apa, kemudian temukan pesan Tuhan yang tertulis di dalam. Temukan pesan Tuhan apa. Tidak perlu rumit-rumit, tidak usah terlalu panjang. Sederhana saja, yang simple, yang ringkas, bahkan yang mudah, yang sesuai situasi sehari-hari saja. Saya beri contoh ya. Ini dari anak rohani kami yang memberikan contoh mengenai pesan Tuhan yang didapatkan. Ya, jadi tidak usah terlalu rumit, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Contoh ini adalah ketika dia membaca bagian Tuhan pada hari Sabtu, 15 Juli 2023. Bacaannya Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Pesan yang didapat apa? Dia menuliskan pesan yang saya dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah kita harus memperhatikan cara hidup kita agar selalu sesuai dengan firman Tuhan. Ini dari satu anak. Saya akan berikan dari anak yang lain. Dari bacaan yang sama, Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Dari anak yang lain, saya akan memberikan contoh ini. Meneladani dan mengikuti jejaknya. Pesan yang saya dapatkan, bacaannya sama, Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Dia menuliskan pesan yang saya dapatkan adalah kita harus meneladani sikap Tuhan sebagai anak Tuhan yang dijejak. Sederhana sekali, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Bahkan ini ada hanya satu kalimat. Pesan yang saya dapatkan, kita harus selalu mengucap syukur. Terserah pada bagian firman Tuhan yang mana, pada ayat yang mana Anda mendapatkan kekuatan, lalu tuliskan pesan Tuhan tersebut. Terima itu sebagai pesan Tuhan dan sampaikan di buku Anda sebagai bahan bahwa Anda sudah membaca bagian tersebut. Kirimkan pada kami hasil capture atau foto dari catatan firman tersebut supaya jadi kekuatan, jadi bagian catatan bahwa Anda sudah baca firman. Kalau Anda tidak keberatan, silakan kirimkan kami melalui WA sebagai laporan bacaan setiap hari. Oke, ini yang bisa saya sampaikan sebagai edisi pertama dari Komsel di Udara. Kita tutup di dalam doa. Dan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami belajar firman-Mu dalam program Komsel di Udara. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat, bertumbuh sebagai murid Kristus yang mengenal firman Tuhan, yang mengenal hidup takut akan Tuhan, dan jalan hari demi hari selaras dengan isi hati Tuhan. Hati anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini, kiranya kami semua bertumbuh dengan benar, tidak kehilangan hati yang takut akan Tuhan, tidak kehilangan kepercayaan Tuhan, dan tidak kehilangan berkat Tuhan dan kita. Jika namamu ya Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan selalu melangkah dalam hari demi hari. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mispa Ministry. Tetap setia sampai kali sakit. Tuhan Yesus memberkati.